Hey guys, selamat datang kembali di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini depan gue udah ada box yang keren banget. Ini Women in Power. Ini merupakan sepatunya Jayson Tatum yang kemarin dipakai di All Star Game. Jadi ya kita masih ada di minggu-minggu All Star. Vibe-nya masih dapat banget buat gue. Dan ini guys, boxnya asli keren banget. Gue suka banget kalau Jordan Brand bikin box yang amazing kayak gini. Dan udah beberapa kali kita dapat box yang cukup spesial. Langsung aja kita unboxing sepatunya. Ini guys, asli warnanya tuh warna-warni banget. Nih, ini sepatunya kayak gini nih. Cakep banget guys. So, without further ado, langsung aja kita review sepatunya. Buat kalian yang demen sama review-review sepatu basket seperti ini, kita tuh rutin banget bikin reviewnya. Dan tambah lagi kita juga bikin performance review juga di channel Naksir Sneaker ini. Jadi kalau kalian nggak mau kelewatan sama review-review terbaru dari gua, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalain tombol loncengnya juga. Air Jordan 35 Women's in Power ini merupakan colorway punyanya Jayson Tatum, yang ini tuh di tribute untuk para wanita yang berjasa dari karirnya Jayson Tatum. Kece banget sih, keren sih kalau kata gua. Dan Jordan Brand akhir-akhir ini tuh gimana ya, mereka banyak banget pemain muda yang di endorse, kayak ada Zion, terus ada kayak Luka Doncic, salah satunya juga Jayson Tatum, dan mereka tuh ngeluarin colorway yang gokil guys. Gue happy banget ini akhirnya bisa masuk di Indonesia karena akhirnya kita dapat warna yang sedikit lebih vibrant, lebih unik, dan kalian bisa ngedapetin sepatu ini di Hoops Point guys. Sepatu ini dijual dengan harga Rp2.599.000, dan kalau kalian tertarik sama perlengkapan basket, aksesoris basket, sepatu basket, kalian bisa cek langsung di website dari Hoops Point. Gue udah masukkan link di bawah, jadi kalian tinggal klik dan langsung menuju ke website dari Hoops Point. Yang bikin menarik sepatu ini sebenarnya dari warnanya, seperti yang gue bilang tadi. Air Jordan 35 sih sebenarnya udah jadi sepatu yang menurut gue sih enak banget sih dipakai. Ini merupakan salah satu sepatu yang gue nobatin sebagai salah satu sepatu terbaik juga di tahun 2020. Dan di samping itu kali ini warnanya tuh gimana ya, sebenarnya ada ngingetin gue sama kayak Buzz Lightyear guys. Nggak tahu kenapa sih, meskipun sepatu ini tuh nggak ada Buzz Lightyear-nya sama sekali, cuma dari warna hijau, warna ungu, sama warna putih tuh kayak ngingetin sama Buzz Lightyear aja kalau kata gue. Selain sepatu ini tuh punya warna yang warna-warni seperti ini, dari segi detail sepatu ini tuh juga nggak kalah menarik guys. Yang pertama di bagian depan, di sini ada tulisan Women in Power. Yang ini mismatch sepatu kanan sama sepatu kiri, dari logo Jordan sama logo Jayson Tatum di bagian tang, yang menurut gue juga cakep banget. Logonya Jayson Tatum ini bisa dibilang logo yang simple aja sih sebenarnya. Dan juga di samping itu kalian bakal dapat pull tab, di bagian belakang ada tulisan XX5, terus ada pull tab di bagian belakang tulisan Nike sama Jordan Brand. Di bagian samping ini kalian juga bisa lihat di sini ada tulisan bintang 98 yang menurut gue juga cukup oke. Dan juga di bagian insole dari sepatu ini kita mendapatkan tulisan Fearless guys. Dan secara general memang sepatu Air Jordan 35 ini terinspirasi dari sepatu Air Jordan 5 juga. Yang paling kelihatan ada dari material tangnya sendiri, sama di bagian belakang dari sepatunya yang ini tuh nggak bisa dibilang ya, pasti kalian udah lihat tuh kayak ngingetin banget sama Air Jordan 5. Tapi secara overall feel-nya sendiri, sepatu ini tuh sebenarnya masih ngingetin gue sama Air Jordan 34, merupakan sepatu yang ringan, dan ditambah lagi sepatu ini tuh memiliki beberapa layering material yang membuat sepatu ini tuh sedikit lebih berstruktur daripada Air Jordan 34. Dari segi teknologinya sendiri juga ada beberapa fitur yang ditambah ke sepatu ini daripada Air Jordan 34, dan itu nanti kita bakal bahas di video ini juga. Yang pertama gue pengen bahas dari segi materialnya sendiri, karena material yang ada di sepatu ini sedikit berbeda dari apa yang gue dapet di sepatu Air Jordan 35 gue kemarin guys. Yang kelihatan beda banget tuh ya adalah di bagian warna biru mudanya ini kita mendapatkan material pattern leather. Yang ini sih menurut gue secara feel pasti ini butuh sedikit yang namanya break in time dibandingkan dengan material suede pada umumnya. Yang kemarin kan gue dapat material suede tuh, dan itu bener-bener kayak minim banget break in time. Nah kalau ini kita dapat material sedikit lebih berstruktur guys. Seingat gue di bagian eyelid atasnya sini juga butuh yang namanya break in time juga untuk sepatu Air Jordan 35 ini. Di samping itu sebenarnya nggak jauh beda, kita masih ngedapetin material berupa tekstil di bagian tangnya sini, dan di bagian belakang dari sepatunya kita mendapatkan material mesh yang standar pada umumnya guys. Dari segi teknologi, sepatu Air Jordan 35 ini menurut gue juga nggak main-main. Yang pertama kita dapat flight wire, jadi di bagian samping sini kita tuh mendapatkan fitur yang ini berfungsi untuk memberikan kita lockdown yang oke untuk sepatu Air Jordan 35. Dan di bagian bawahnya lagi kita mendapatkan curing material guys. Di samping itu yang cukup menarik adalah X-Split Place 2.0, dimana tuh kalian bisa lihat di sini ini dibikin lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan Air Jordan 34. Jadi ini berfungsi untuk memberikan kita lateral containment yang bagus juga di sepatu ini.
Sistem exclusive plate sendiri ini tuh juga memberikan lubang di bagian tengah, dan di samping itu kalian bisa ngeliat cushioning teknologi yang ada di sepatu Air Jordan 35, yaitu Unlock Zoom. Unlock Zoom di bagian forefoot, Unlock Zoom di bagian heel, dan ini tuh merupakan cushioning yang asli nyaman banget dan merupakan salah satu cushioning terbaik dari Nike juga. Zoom yang digunakan di sepatu ini juga menurut gue tebel banget, dan kalian harus nyobain deh sepatu ini supaya kalian bisa ngerasain sensasi zoom yang benar-benar nyaman di sepatu Air Jordan 35. Dan bedanya Unlock Zoom sama zoom unit biasa ada di bagian sampingnya sini. Kalian bisa lihat di sini diberikan ruang sedikit sehingga zoom yang ada di sepatu ini bisa expand lebih optimal, guys. Juga di samping itu kalian akan mendapatkan full herringbone traction dari Air Jordan 35. Gue penasaran banget untuk nyobain sepatu ini karena di sepatu yang ini kita nggak ngedapetin SDR rubber. Jadi pas gue pegang secara langsung, ini tuh rubbernya kayak bener-bener soft banget. Secara implementasinya juga tipis, dan ini nggak bakal oke kalau kalian pakai di lapangan outdoor, guys. Gue jadi penasaran juga untuk nyobain gimana performanya di lapangan indoor untuk sepatu ini, karena menurut gue ini bakal jadi opsi yang lebih oke kalau gue mau pakai di lapangan indoor, guys. Juga buat fit dari sepatu Air Jordan 35, menurut gue sepatu ini fit true to size. Buat kalian yang pengen fit yang snug banget, mungkin kalian bisa turun setengah size juga, karena gue ngerasa di bagian heelnya sini paddingnya tuh di tengah kayak dibikin ada lengkungannya gitu. Jadi ini part yang gue sebenarnya kurang begitu ngefans. Gue lebih prefer bagian heelnya Air Jordan 34 sebenarnya, karena heel di bagian Air Jordan 34 tuh gokil, enak banget. Di sini bukannya nggak enak, kita masih dapat padding-padding yang cukup tebal, tapi memang di bagian tengahnya sini gue kurang begitu cocok sama padding-padding yang tengahnya dibikin bolong gini, guys. Jadi waktu gue pakai sepatu ini, gue ngerasain ada heel slip dikit. Untuk mengatasi heel slip, biasanya gue tali sampai bagian ke paling atas ini, dan setelah itu oke, nggak ada masalah. Cuma menurut gue sih, gue masih bisa turun setengah size dikit ya di sepatu ini. Buat kalian para wide footers, menurut gue kalian juga bisa beli true to size, dan pastikan juga kalian kalau bisa cobain dulu di store, sehingga tuh bagian exclusive plate-nya ini nggak terlalu ngeganjel di kaki kalian, guys. Jadi itu aja sih pendapat dari gue untuk sepatu Air Jordan 35 edisi Women's in Power. Gue udah sempat bikin performance reviewnya juga untuk Air Jordan 35. Kalau kalian penasaran sama reviewnya, kalian bisa cek langsung video yang ini, guys. And that's about it. Thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini. Thank you juga buat Hoops Point. See you next video, guys. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian yang cinta sneakers seperti gue, guys. Well, guys, thank you so much. Have a good one. Peace.